Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Rofli Hadillah dengan NIM 2519252, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Negeri 2 Indragiri Hilir dengan materi membuat poster atau media promosi produk pangan lokal. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita kembali dapat melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sawaba. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak akan mengabsen untuk mengetahui siapa di antara siswa-siswi kelas 11-1 yang tidak hadir. Ahmad Fauzan, Deswita, sehat Deswita? Vira? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Sepni? Sepni. Syahra? Zipana? Nah, coba kita tegak dulu sama-sama. Menyemangati pembelajaran kita di siang hari ini. Ada yang mulai ngantuk? Capek? Tidak. Semangat ya. Oke. Untuk menyemangati kita untuk di siang hari ini cukup sederhana saja. Kita mau testing ingatan kita untuk bisa fokus. Ya. Okay. Bapak katakan pegang telinga, pegang kaki. Bapak katakan pegang kepala, pegang pundak. Ya, Acan belum konsentrasi. Bapak katakan pegang hidung, pegang mulut, pegang dahi. Iya, oke, tepuk tangan. Siapa yang masih ingat tentang pemutaran video beberapa waktu yang lalu tentang video yang kita lihat, yaitu di daerah Papua? Masih ingat? Masih ingat? Apa itu? Pembuatan papeda. Kira-kira kalau kita perhatikan untuk di daerah kita ada yang bisa buat papeda? Ada. Kenapa bisa buat papeda? Karena kita pernah melihat orang membuatnya. Ada video yang bisa kita saksikan di internet, ya enggak? Di sosial media, di TikTok. Andaikan kita tidak pernah melihatnya langsung, kira-kira dapat enggak kita membuat? Tidak. Itu salah satu keunggulan promosi produk dengan melalui media sosial, internet dan lain sebagainya. Nah, pada hari ini karena pembelajaran kita terkait dengan pembelajaran yang telah lalu, ya, kita akan mencoba mempraktikkan membuat yang namanya poster ataupun media dalam rangka pengolahan produk pangan. Masih ingat ada produk pangan selain beras yang pernah kita pelajari? Ada. Coba Arif. Ubi, bagus. Wita? Sagu, bagus. Pira? Jagung. Jagung.
Fitri? Kentang. Selain itu, siapa yang tahu? Pisang, bagus. Gandum, apa lagi? Keladi, bagus. Ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan pembelajaran kita yang telah lalu, kan kita belum pernah mencoba buat papeda. Ya kan? Nah, kalau untuk yang sudah kalian sebutkan tadi, siapa yang pernah mencoba olahan misalkan dari kentang? Perkedel, bagus. Apa lagi? Kentang goreng, bagus. Apa lagi? Selain kentang? Jagung. Perkedel jagung. Oh, enak tuh. Jasuke. Apa lagi? Jagung bakar. Memang suka makanan kayaknya. Ya sebenarnya olahan selain beras itu banyak. Dan kita, kalau kita perhatikan di sosial media sekarang, orang banyak promosi ini, produk itu, dan sangat menarik selera kita. Dan cocok dengan dompet, kantong kita, betul ya. Oke. Nah, pembelajaran kita hari ini kita akan mencoba membuat poster yang kreatif, yang menarik, ya, yang bisa menjadi tawaran untuk mengenalkan produk lokal kita. Nah, siapa yang tahu produk lokal kita yang ada di Indragiri Hilir atau di Provinsi Riau? Produk olahan kita selain dari beras itu, ada yang tahu? Ada yang tahu? Sagu. Apa itu? Sagu rendang? Oke, kita akan coba lihat ya. Oke. Ini olahan dari sagu. Pernah makan? Sagu lemak atau sagu rendang? Ada yang sudah digoreng, ada yang masih mentah. Ini yang sudah digoreng. Kriuk-kriuk, asin-asin. Ya. Oke. Jadi sebenarnya olahan-olahan yang ada di sekitar kita itu banyak yang memikat selera. Walaupun mungkin barangkali ada yang belum pernah mengenalnya. Apa contohkan di sini juga ada. Ini. Berikut ini adalah beberapa contoh jajanan atau makanan khas Melayu Riau di Kabupaten Indragiri Hilir. Di Kabupaten Yang kita lihat sekarang adalah ini ada kolak ubi. Makanan manis yang Oke. Cukup untuk kita mengenal dulu olahan-olahan selain dari nasi. Ya. Kenapa kita harus mengenal olahan-olahan selain dari nasi? Selain beras. Kenapa kita harus mengenal olahan-olahan selain beras atau selain nasi? Karena beras belum tentu ada. Betul. Yang lain? Jika ada beras melonjak, harga beras melonjak naik, kita bisa mencari alternatif makanan lain. Bagus. Tepuk tangan. Kita akan coba mengaitkan pembelajaran yang lalu dengan pelajaran hari ini. Semoga bisa menjadi bagian dapat inspirasi kita semua. Membuat poster media promosi produk pangan lokal. Jadi kalau produk pangan lokal berarti ada di sekitar daerah kita. Ya, kentang ada kan? Ada. Ubi? Ada. Ada yang tahu berapa harga ubi sekarang? Kalau 5.000 Sekarung 1 kilo berapa? 1 kilonya? 5.000. 5.000, ada yang jual 4.000. Berarti cukup terjangkau dibanding beras. Berapa harga beras? 18. Ada yang 18, ada yang 16. Ya. Oke, bagus. Ini tujuan pembelajaran kita. Memahami elemen-elemen penting dalam promosi. Jadi kalau kita mau promosi itu ada elemen-elemen penting yang harus kita ketahui supaya apa? Supaya promosi kita itu tertarik, ya, menarik dan bisa laku di pasaran. Yang kedua, mengaplikasikan pemahaman dalam pembuatan media promosi produk pangan lokal. Jadi kita mengaplikasikan antara apa yang kita pahami
dengan langsung membuat media promosinya itu, yaitu dengan poster atau mungkin menggunakan visual yang lain, bisa juga audio visual. Ya. Yang ketiga, merefleksikan pengalaman belajar dengan menuliskan pelajaran berharga dari proses merancang promosi. Jadi kita refleksikan setelah kita promosi, kira-kira saya tertantang enggak buat ini untuk jualan mungkin barangkali. Ya, ini petunjuk pengerjaan proyeknya. 1, kerjakan secara berkelompok dan ada bagian perannya. Kelompok-kelompoknya sesuai kelompok yang akan Bapak bagikan hari ini. Sebenarnya kelompok ini kelanjutan daripada kelompok yang kemarin. Tapi untuk memudahkan, Bapak akan bacakan kelompok-kelompoknya. Kelompok 1 ini anggotanya yang pertama Ahmad Fauzan, kemudian yang kedua Nadia Angelina. Kelompok 5 yaitu yang pertama Muhammad Catur Arif, yang kedua Deswita. 5 siap. Wah, Arif yang kuat semangat menampaknya. Oke. Nah, jadi pembagian kelompok ini ya, Bapak beri saran, tapi kalau kalian setuju, saran ini boleh kalian aplikasikan. Ya, jika tidak setuju, boleh diusulkan. Yaitu yang pertama kelompok 1 yaitu bahannya kentang. Gimana kelompok 1? Setuju? Setuju? Dan kelompok 3 yaitu ubi atau singkong. Gimana kelompok 3? Setuju. Yang terakhir yaitu pisang. Gimana Arif dan kawan-kawan? Setuju banget. Setuju. Oke, terima kasih untuk pembagian kelompok sudah kelas. Nah, ini kesepakatan aturan penggunaan smartphone di kelas. Ya, jadi smartphone ada aturannya di kelas untuk sebagai kesepakatan. Yang pertama, silakan dibaca. Smartphone dimatikan atau dalam mode senyap saat kegiatan pembelajaran langsung, kecuali setelah ada izin guru. Sepakat? Sepakat. Yang kedua, Smartphone hanya digunakan untuk keperluan belajar seperti mencari informasi, mengakses e-book, kamus digital, atau aplikasi pembelajaran. aplikasi pembelajaran ya. Sepakat? Sepakat. Nomor 3, Tidak diperbolehkan bermain game, membuka media sosial, atau menonton video hiburan saat pelajaran berlangsung. gimana? Sepakat? Sepakat. Oke. Yang berikutnya, yang keempat. Saat diskusi atau kerja kelompok, smartphone boleh digunakan jika berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Jadi hanya kaitannya dengan materi yang kita pelajari. Sepakat? Sepakat. Oke. Yang berikutnya. Tidak mengambil foto, video, atau merekam suara selama pelajaran tanpa izin guru maupun teman. Jadi kalau diizinkan, mungkin nanti ada yang mau foto gayanya untuk promosi, silahkan. Ya. Tapi jika tidak, maka jangan digunakan untuk selfie-selfie atau ngambil video, ya. Oke. Berikutnya, Gunakan smartphone dengan sopan, tidak untuk mengganggu teman, mencari jawaban, atau hal lain yang bersifat curang. nah, ya. Jadi dibolehkan, jangan buat curang. Ya. Yang terakhir, Jika melanggar aturan, smartphone akan diamankan sementara oleh guru dan dikembalikan setelah pelajaran selesai. ini ada sanksinya. Sepakat? Sepakat. Ya, jadi kalau nanti kira-kira mengganggu, maka smartphone-nya mohon maaf akan disimpan dulu supaya pembelajaran kita tetap kondusif. Terima kasih. Oke, sekarang kita kaitkan dengan kegiatan inti untuk kita memahami. Ya. Lanjutan rancangan promosi produk pangan. Nah, jadi setelah ini ya kalian akan duduk berdasarkan kelompok yang telah dibagi tadi. Ya, kelompok 1 untuk memudahkan ya, yaitu di sebelah kanan Bapak. Kira-kira di posisi Arif sekarang. Ya. Kemudian kelompok 2 di sebelah kiri Bapak, kira-kira di posisi Arsi sekarang. Kemudian kelompok 3 di sudut sebelah kanan Bapak sana, yaitu kira-kira di dekat Abil.
Kemudian kelompok 4 di sudut kiri Bapak di sana, yaitu tidak jauh dekat belakang Aini. Ya, Aina. Jadi kira-kira posisinya bisa disudutkan ke tepi. Kemudian yang terakhir, posisi untuk kelompok 5 yaitu di tengah. Ya, bisa diingat? Bisa. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, bisa untuk bersiap-siap duduk kelompoknya? Bisa. Bapak beri waktu kira-kira 3 menit untuk bisa menyiapkan kelompoknya. Silakan. Sebelum kita melanjutkan kegiatan inti, ya, Bapak sudah menyediakan LKPD, yaitu untuk memudahkan pengerjaan proyek ini. Ini berdasarkan pembagian kelompoknya. Jadi ada LKPD-nya. Ada LKPD-nya itu lembar kerja peserta didik. Ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Jadi di kegiatan ini kita akan mencoba sedikit memahami tentang elemen penting dalam promosi. Jadi ketika kita promosi ada beberapa elemen penting. Yang pertama disebut dengan, ada yang tahu headline? Headline. Judul singkat. Ya, judulnya singkat, menarik perhatian. Oke, ini ada contoh. Ya. Kira-kira apa judul dari poster tersebut? Makanan pokok tidak harus nasi. Makanan pokok tidak harus Nasi. nasi. Nah, kalau kita kaitkan dengan bagian kelompok yang sudah dibagi tadi sesuai dengan produk pangannya, kira-kira bisa tidak disesuaikan judul yang sudah ada pada poster yang Bapak lihatkan tadi untuk disesuaikan dengan judul kalian? Bisa. Bisa. Siapa yang bisa mencontohkan? Ya. Siapa yang bisa mencontohkan terkait judul sesuai dengan olahan pangan yang sudah kalian pilih tadi? Bisjok, Pak. Oke, apa judulnya kira-kira? Ingat, judul singkat menarik perhatian. Pisang. Ya, Bisjok, Pak. Judulnya bisjok. Kita mau dari pisang. ya. Judulnya singkat menarik, kira-kira apa? Yuk, bagus Arif. Apa? Nah, judulnya pimer. Bimar, Pisang lumer. pisang lumer. Ya, bagus. Ya, menarik gitu ya. Singkat, menarik. Bagus. Yang kedua, body copy, yaitu isi teks singkat, jelas, persuasif. Teksnya singkat, jadi tidak panjang lebar isinya, langsung kepada yang dimaksud. Jelas, bisa dipahami, tidak membuat ragu. Dan yang terakhir, persuasif. Ada yang tahu apa yang maksud dengan persuasif? Persuasif, mengajak, mempengaruhi, supaya orang tertarik untuk ingin membeli, ya, atau ingin mencoba produk olahan tersebut. Ya, bagus. Kemudian call to action. Apa itu? Ajakan untuk bertindak. Jadi, mari beli. Apa tadi? Pimer. Ya, mari beli pimer. Rasanya lezat, manis, dan lumer di Pisang mulut. lumer. Bikin ngiler. Nah, pisang lumer bikin ngiler. Oke. Visual, gambar atau ilustrasinya menarik. Jadi ada gambar yang membuat orang ngiler tadi. Benar. Ya, ada gambar yang membuat orang merasa tergiur untuk beli atau sekedar mencoba. Oke, bagus. Nah, terakhir audio atau istilahnya suara yang digunakan kalau ini yang memilih berbentuk video atau audio visual. Jadi harus suaranya harus jelas, bisa didengar. Ya. Oke. Nah, ini dia. Memilih format promosi, poster digital, video singkat, presentasi slide, atau pesan lisan dengan properti. Nah, ini bisa dipilih menurut selera ataupun
keinginan kalian. Ya. Silahkan handphonenya bisa diambil sesuai dengan handphone masing-masing, jangan ambil handphone teman. Ya, oke, silahkan. Ya. Setelah ini sudah bisa untuk mulai menggarap ya proyeknya, yaitu membuat poster. Siapa yang bisa bantu Bapak untuk membagikan kertas? Ya, silakan Arif. Ya, terima kasih. Izin Pak, Ya. bagikan. Kalau kurang kira-kira. Buat media promosi sesuai pilihan kelompok. Jadi disepakati menggunakan poster ya di Canva boleh. Nah, atau di media yang lain. Kemudian gunakan kreativitas dalam teks, gambar, video, warna, dan tata letak. Jadi warnanya harus menarik, tata letaknya jangan sampai ada yang kosong, ada yang penuh gitu ya. Nah, kemudian latih presentasi agar lebih percaya diri. Nah, ini tugasnya. Rancang media promosi produk pangan lokal dengan tema utama produk olahan pangan selain beras. Ya, ini tema utamanya. Jadi kalau kayak tema khususnya seperti yang disampaikan Arif tadi. Itu tema khususnya. Apa tadi? Pimar. Pisang lumer. Oke, untuk mengolah proses proyek ini dalam hitungan sekarang sudah boleh kalian garap untuk pembuatannya ya. Waktu untuk mengerjakannya lebih kurang 45 menit. Ya. Memilih olahannya apa? Kentang. Perkedel kentang. Bagus. Video jadinya. Iya, video. Supaya lebih menantang ya. Iya, betul. Bagus. Oke. Apa produknya? Keripik singkong. Keripik singkong. Keripik singkong. Ya, bagus. Perkedel jagung. Wah, sedap itu. Kesukaan Bapak, perkedel jagung. Untuk olahannya sudah memilih? Kapurung. Bagus. Kapurung itu mirip seperti sempolet. Nah, jadi kalau mau cari yang mirip-mirip sempolet bisa. Kalau ada yang punya ide dalam bentuk slide boleh. Misalkan ada beberapa foto tersebut diiringi dengan musik, ya, kemudian diisi dengan suara juga boleh. Nanti fokus, suaranya jelas. Benar-benar. Ayo silakan. Ini presentasi pertama dari kelompok 2. Yang lain tolong kirim lagi ya, kirim lagi. Kalian kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami dari olahan dari sagu dengan judul Kapurung Tidak Rasa Sagu dari Tanah Bumbu. Tentu saja materinya itu sangat menggabung. Baiklah, jadi kapurung itu adalah makanan tradisional khas Luwu, Sulawesi Selatan yang berbahan dasar dengan tepung sagu. Silakan untuk yang video ini langsung diputar saja. Perkedel atau bergedel adalah makanan khas Indonesia yang terbuat dari kentang yang telah digoreng atau direbus. Tapi untuk hidangan lain seperti sop, soto, atau nasi, namun juga bisa dijadikan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Berbagai rasa seperti gurih, manis, pedas, atau rempah-rempah khas. Yaitu perkedel jagung HNGM, nikmat, hangat, gurih, dan mengenyangkan. Dari presentasi teman-teman kalian, bagaimana hasil presentasi dan poster yang telah dibuat oleh teman-teman kalian? Bagus. Ya, ada tadi yang menggunakan video, ada yang menggunakan poster langsung dalam bentuk digital, ya. Nah, sekarang kita akan mencoba
membacakan beberapa refleksi hasil dari pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan siapa yang membacakan refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, Nadia. Refleksinya adalah yang pertama, apa bagian terbaik dari promosi yang kelompokmu buat? Refleksi dari kelompok saya adalah video visual yang menarik, slogan, dan presentasi. Selanjutnya, apa pelajaran terpenting yang kamu dapatkan dari kegiatan membuat proyek ini? Yang saya pelajari adalah saya bisa tahu bahwa kentang adalah salah satu makanan pokok, pengganti nasi, dan cara pembuatan perkedel. Baiklah, terima kasih. Apa lagi perwakilan dari kelompok? Ya, kelompok 4. Ya, Jan. Belum? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan refleksi dari kelompok saya, yaitu yang pertama, apa bagian terbaik dari promosi yang kelompokmu buat, yaitu tampilan poster yang menarik dengan warna cerah dan ilustrasi yang mudah dipahami tentang pembuatan sagu, yaitu kapurung. Yang kedua yaitu apa pelajaran terpenting yang kamu dapatkan dari kegiatan membuat proyek ini, kerja sama tim dan cara menyusun informasi agar lebih menarik, serta pengelolaan sagu bukan hanya kapurung, melainkan ada olahan lain lagi. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau coba ambil? Berapa yang ada? Boleh, silakan. Yang ada aja, Pak. Ya. Langsung aja nomor. Maju, ay. Apa bagian terbaik dari promosi yang kelompokmu buat? 1 gigitan langsung bikin ketagihan, keripik ini gak janji setia tapi janji renyah. Apa pelajaran terpenting yang kamu dapatkan dari kegiatan membuat proyek ini? Saya jadi tahu bahwa singkong ini sumber karbohidrat kaya akan serat. Terima kasih atas refleksinya. Jadi pertemuan kita untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan refleksi yang sudah kalian tulis mohon diserahkan ke Bapak sebagai catatan untuk pembelajaran kita selanjutnya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan utama dari pembelajaran kita hari ini. Berbagai macam olahan yang dapat dibuat selain dari beras. Iya, Moza. Apa Moza? Pengolahan makanan yang bisa dibuat dari berbagai macam bahan selain beras. Ya, bagus. Ya, itu inti dari kesimpulan pelajaran kita. Kita bisa mengolah berbagai macam olahan makanan selain beras. Artinya kita tidak akan kesulitan ketika kita tahu bahwasanya banyak makanan yang bisa kita olah ketika beras tidak ada. Oke, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, dijadikan sebagai pelajaran di waktu yang akan datang untuk memotivasi kita agar selalu berkreasi dalam bentuk apapun untuk bermanfaat bagi masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kami. Amin, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.